Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru atau ratingan terbaru ya. Tepatnya harinya saya mulai hari Senin ya, hari Selasa sampai batas waktu hari Rabu, tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 14 ya, tanggal 15 sampai tanggal 16, tentunya masih di bulan April ya, 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema ya, memasuki minggu ketiga ya, bulan April ini. Inilah perubahan yang akan kamu rasakan ya. Temanya seperti itu. Oke, bagaimanakah nantinya? Silahkan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, selanjutnya setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat nih zodiaknya dulu. Di sini ada Aries, artinya Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Ya, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Aries ya, memasuki minggu ketiga bulan April. Aries, asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk Eight of Pentacles, ada 8 koin. Seseorang sedang memahat 8 koin. Dikonfirmasi muncul petunjuk Four of Pentacles, ada 4 koin ya, sama seseorang yang sedang duduk di bawah pohon. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries ya, tentang asmara ya, dimana memang kondisi saat ini ya, ataupun mungkin sudah kalian rasakan ya, di sini memang asmara kalian katanya banyak yang bermasalah. Jadi sekali lagi banyak yang masih bermasalah, entah konflik sama pasangan, entah ada suatu problem juga. Cuman di sini kelihatannya sahabat Aries ingin memperbaiki satu persatu tentang seputar kesalahan. Nah gitu. Jadi bisa dikatakan kelihatannya kalian sedang bekerja keras, sedang berusaha keras ya untuk bisa memperbaiki satu persatu agar bisa kondisinya itu agar bisa kembali stabil secara kebahagiaan, saling menyayangi, saling pengertian, saling mencintai, itu yang sedang kalian jalankan di sini.
kalian ingin memperbaiki itu semua. Bahkan saya merasakan sampai kewalahan di sini Aries ya. Tapi tidak masalah, tetap semangat, tetap berjuang ya untuk bisa memperbaiki apa yang selama ini menjadi kesalahan ya. Biar lekas selesai asmara kalian, biar lekas kembali stabil. Kan seperti itu. Kenapa saya mengatakan kok masih banyak hambatan, masih banyak problem yang menghantam di seputar asmara Aries? Karena kartu confirm kalian juga mengatakan 4 koin. Artinya di sini terkadang kalian ada pemikiran, ada renungan ya, ada angan-angan di mana asmara kalian agar kembali stabil, yang bermasalah agar lekas selesai, lekas damai. Itu yang sedang kalian pikirkan di sini. Nah, gitu loh. Itu yang sedang kalian angan-angankan dan ingin segera kalian capai sebuah keberuntungan-keberuntungan. Kira-kira di situ ya untuk pengertiannya ya. Karena saya merasakan di sini sekali lagi ya, hambatan yang menyerang kalian ya, terus liku-liku ya. Ini memang kalau saya rasakan sih memang apa ya, ada selat lah. Dalam arti kelihatannya ada pihak ketiga. Makanya kalian selalu berpikir dan berpikir kapan bisa kembali stabil lagi, kapan bisa seperti yang kalian capai itu biar bisa kalian rasakan. Kalian sedang berpikir tentang itu semua. Nah, gitu loh. Cuman hanya saja mungkin ya belum kalian dapatkan tentang kestabilan tersebut. Makanya butuh kerja keras, butuh semangat di sini. Oke, nanti kita deteksikan ya. Untuk pekerjaan ataupun karir, Aries, kartu utama muncul petunjuk death. Ada prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Hermit. Ada Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries tentang pekerjaan ataupun karir ya. Dimana di sini di dalam diri kalian jelas ada residual energi sobat. Ini akan membawa dampak perubahan. Perubahan yang sangat cepat di sini. Bisa saja dampaknya akan cepat menguntungkan kalian ya. Bisa saja dampaknya juga cepat akan merugikan kalian. Ya tergantung energi saja. Apakah lebih kuat energi positif dan itu akan menguntungkan kalian lebih cepat, apakah lebih besar energi negatif dan akan merugikan kalian juga dengan cepat di sini. Hanya saja apapun yang terjadi ya, khususnya mungkin uh, secara pekerjaan ataupun karir, ketika kalian mengalami terpuruk ya, penurunan, kesulitan untuk berkembang, untuk bangkit, ya tetap kalian harus disarankan berani melangkah maju sobat, ambil tindakan di sini. Nah, cari solusi dan jalankan. Perkara nanti berhasil atau tidak dipikir belakangan. Ya syukur-syukur kan berhasil. Nah, ketika tidak ada keberhasilan, minimal kalian akan bisa tahu celah mana yang harus kalian perbaiki lagi untuk mencapai tahap stabil. Kan seperti itu. Tapi ketika kalian muncul dead dan betul-betul mengalami kesulitan, susah bangkit, susah berkembang, tapi kalian tidak mau bergerak, stuck, diam, apalagi mundur, kan semakin kacau nanti. Nah, kan seperti itu. Jadi disarankan meskipun kalian adanya sebuah kesulitan, ya tetap harus berani melangkah maju. Nah, gitu loh. Kalau dilihat dari sinyalnya sini kan muncul The Hermit. Artinya ya jelas ini energi negatif ini kelihatannya lebih tinggi di dalam diri kalian. Karena The Hermit memberikan sebuah sinyal ya, secara pekerjaan, secara karir. Ini kalian masih banyak halangan gitu loh sobat. Banyak hambatan, penuh liku-liku, ya penuh jalan yang terjal. Lagi-lagi balik. Kalian harus lebih bersabar, sembari tetap berdoa sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiarkan sobat. Perjuangkan. Maka The Hermit di sini akan menjadikan sebuah titik balik yang lebih bagus dari sebelumnya. Karena jelas di sini ya, Aries masih banyak yang kesulitan secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan, ini banyak sekali yang sahabat Aries masih kesulitan untuk mengarah ke sana. Karena memang jelas ya, ini kelihatannya energi negatif ini lebih kuat. Harus di netral. Kan seperti itu. Harus dibuka kembali auranya. Kalau di luar logika kan seperti itu. Tapi kalau logika ya selesaikan cara logika. Cuman secara kartu ya belum bisa terawangkan. Ini memang arahnya ke unsur di luar logika. Karena ada dead ya di sini ya. Nanti kita deteksi lanjut. Di keuangan atau rezeki, Aries, kartu utama muncul petunjuk Two of Pentacles. Ada satu orang ya, memegang 2 koin, tingginya berbeda. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of Wands. Ada tangan keluar dari awan memegang tongkat ya. Tongkat ini sedikit ada daun.
Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries ya tentang keuangan untuk rezeki, di mana memang masih banyak adanya sebuah penurunan ini. Beda dari sebelumnya ya. Ini semakin hari ini banyak dari sahabat Aries yang kebingungan, yang kesulitan. Kenapa seperti itu ya? Karena memang secara kerezekian ataupun secara pemasukan ini kurang lancar lagi gitu loh sahabat. Yang semula milihnya itu besar, lancar, ini milihnya kecil, banyak sendatan, tidak lancar. Gitu loh. Makanya di sini saya rasakan energi kalian bahwa kalian ini sangat berusaha keras, sangat berjuang keras, sangat bekerja keras untuk bisa menyetabilkan. Meskipun saya merasakan banyak dari sahabat Aries yang kewalahan gitu loh. Kewalahan kalian di sini untuk bisa menyetabilkan. Cuman kalian kelihatannya tetap berusaha untuk mengontrol itu semua. Meskipun lelah, meskipun capek. Saya rasa tetap pertahankan sobat ya. Gitu loh. Semangat kalian, kerja keras kalian tetap pertahankan meskipun capek, lelah, bahkan sampai kewalahan tetap pertahankan. Jangan menyerah di sini. Kenapa saya mengatakan tetap pertahankan, jangan menyerah? Karena di sini ada kartu konsum yang menggambarkan akan ada sebuah pencapaian di sini dari hasil kerja keras kalian. Bisa dikatakan nantinya kerja keras kalian tidak mengkhianati hasil, tetapi di sini akan ada sebuah pencapaian, ada sebuah ekspektasi, ada sebuah hasil yang selama ini mungkin kalian inginkan. Ada kelancaran kembali, ada pemasukan-pemasukan yang baru lagi. Karena sekali lagi, mumpung kalian terbantungkan semesta. Nah, seperti itu ya. Jadi balik sama Aries ya. Ketika ingin adanya sebuah perubahan, tetap berusaha, berjuang. Jangan lupakan doa sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiarkan dan jemput rezeki itu. Maka di sini akan ada sebuah kabar baik ya. Hantaman rezeki akan bisa menghadiri kalian di 3 hari ke depan. Makanya ketika kalian melihat tradingan ini terus kalian kesulitan, segera tetap semangat ya. Tetap cari solusi dan jalankan solusi tersebut. Nanti akan ada uang masuk kok di sini. Nah, gitu loh. Akan ada keberhasilan di sini. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu ketiga bulan April ya. Inilah perubahan yang akan kamu rasakan di sini. Untuk perubahannya sih asmara di sini bisa dikatakan waspada ya. Aries ya. Ini kelihatannya komunitas terbesar kurang diuntungkan ya. Mungkin masih banyak kendala, masih banyak konflik sehingga kerap kali membuat kalian berpikir, merenung kapan ada kestabilan ulang, kapan ada perbaikan, kapan situasi memanas, situasi yang berkonflik ini kapan bisa terselesaikan. Itu yang sedang kalian harapkan. Makanya di sini bisa dikatakan 3 hari ke depan perubahannya ya masih belum bisa signifikan gitu loh. Masih belum bisa mengarah ke tahap stabil, tetapi masih penuh problem. Jadi waspada ya. Apalagi mungkin kemarin ataupun dulu kalian yang sedang baik-baik saja, bisa saja nanti 3 hari ke depan akan ada sebuah problem. Tapi tidak masalah, tetap berjuang untuk berani melangkah maju, selesaikan, komunikasikan. Seperti itu ya. Meskipun saat ini mungkin terbilang masih kurang bisa diuntungkan secara asmara. Lanjut ya, untuk pekerjaan ataupun karir ya. Setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu ke-3 bulan April ya. Inilah perubahan yang akan kamu rasakan. Jadi bisa dikatakan di sini 50-50 ya untuk sahabat Aries ya. Bisa saja yang 50% akan ada perubahan mendadak baik. Mungkin secara energi ini lebih kuat yang positif. Bahkan saya tadi melihat ada beberapa ya yang auranya sudah stabil karena mungkin sudah pernah kalian buka aura, entah pernah kalian buka sendiri aura kalian, entah minta bantuan sama saya ataupun sama orang lain. Yang jelas seperti itu akan bagus. Dan yang 50% satunya lagi ini kelihatannya masih tertutup sobat ya aura kalian. Makanya masih banyak kesulitan, masih banyak hambatan. Karena apa? Karena yang terjadi ini bukan alami. Jadi ada orang iri, orang toksik yang menembak ataupun kalian sedang tertembak energi negatif. Sering saya mengatakan black magic. Ini lebih kuat. Makanya yang 50% satunya ini masih banyak hambatan. Adanya penurunan, sulit bangkit. Sampai kapanpun ketika itu tidak dinetral sobat. Selamanya akan kesulitan. Akan dipenuhi problem terus ya. Dan bahkan akan bisa berimbas ke yang lainnya. Asmara juga akan berimbas kacau.
kerezekian keuangan akan juga berimbas kacau, kesehatan kalian juga, dan lain-lain. Tapi ketika satu titik ini segera ditanggulangi ya, mungkin segera dinetral ataupun dibuka kembali aura, insya Allah yang lainnya juga akan ikut baik semua gitu loh. Seperti itu ya. Jadi ini 50-50 ya untuk pekerjaan ataupun karir ya. Bisa saja 3 hari ke depan akan ada keberuntungan apapun itu, bisa saja yang semula beruntung akan jatuh dan akan ada sebuah konflik ataupun masalah. Lanjut ya. Kalau di faktor keuangan ataupun kerezekian setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu ketiga bulan April ya. Inilah perubahan yang akan kamu rasakan di sini. Kelihatannya komunitas terbesar ya Aries akan diuntungkan, akan mencapai sebuah rezeki-rezeki yang baru, entah rezeki lama, entah rezeki baru, asalkan tetap ya, seperti itu ya. Aries harus berani melangkah maju tentang keuangan ini. Kalau kalian sudah merasakan sulit, pasti kalian sudah berpikir apakah ini logika atau di luar logika. Ketika itu logika ya selesaikan cara logika, maka rezekinya akan hadir. Nah, gitu loh. Kalau memang kalian merasakan kok masalah ini yang saya rasakan kok di luar logika ya, banyak keganjilan-keganjilan, banyak keanehan-keanehan, kok tiba-tiba seperti ini, tiba-tiba seperti itu tanpa kalian sadari. Nah, itu sudah masuk di luar logika sobat. Selesaikan secara energi, dibuka auranya kembali, maka akan sama. Rezeki itu akan bisa masuk secara dadakan. Jangan sampai salah. Ketika di luar logika, kalian logikakan ya rezeki ini akan macet meskipun sinyalnya bagus. Karena sekali lagi semesta membantu kita ya, kita harus bisa menyikapi masalah yang terjadi dan kita harus berani melangkah untuk menjemput rezeki itu sendiri sobat. Ini beratnya kan seperti itu. Makanya kita diberikan sebuah akal, sebuah pemikiran dan sebuah hati yang peka. Gunanya untuk bisa menyikapi sebuah hal-hal yang terjadi sama kita. Kalau kita tepat, ya maka keberuntungan akan berpihak sama kita. Kalau kita tidak tepat menyikapi ya keberuntungan akan terpending, bisa batal. Setiap hari kita berkonflik terus. Kan seperti itu logikanya. Seperti itu ya. Cuman saran saya memang harus dibuka aura biar bagus. Oke sobat ya, tetap ya ketiga faktor yang sudah saya sampaikan. Ini semua bersifat general reading. Energinya itu luas mengacak, nggak tahu ini energinya siapa yang keterima, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah ketika kalian penasaran, biar tidak timbul tanda tanya besar ya silakan konsul secara pribadi. Ketika kalian ada sebuah masalah, entah ringan ataupun yang berat, saya akan bisa memberi solusi dan saran terbaik. Lebih-lebih ketika mungkin nanti ada terdeteksi ada penutupan aura ya, saya akan bantu menghancurkan dinding penghalang. Biar dinding penghalangnya itu hancur, maka kepositifan, keberkahan, kerezekian itu akan lancar masuk karena sudah tidak ada lagi dinding penghalang. Kalau ada dinding penghalang ya akan mental, seperti itu. Akan masuk sama para Aries yang auranya sudah terbuka. Nah, keberuntungan akan larinya ke arah sana, ke sesama Aries yang auranya masih stabil ya, yang sudah terbuka. Seperti itu. Oke sobat ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Next ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya mengatakan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, agar lekas bangkit, lekas bergerak untuk memperbaiki nasib lebih baik lagi. Tetap ada 3 poin ya. Kalau nasib kita ingin berubah baik, 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya ataupun siapapun yang kalian anggap bisa mengasih solusi. Ya sharingkan biar meringankan beban kalian sobat. Ketika beban kalian itu berkurang, otomatis persentase energi negatif juga berkurang. Nah, syukur-syukur menemukan solusi biar lekas selesai semua. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Kalau itu semua sudah kalian lakukan, kunci terakhir ya sudah, kita pasrah ya, dan kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Di situ letak kuncinya. Oke ya, sekali lagi saya rasa sudah bisa dipahami untuk semua sahabat Aries ya. Next ya, intinya ataupun kesimpulan dari informasi semua yang sudah saya berikan, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat. Apalagi ini semua bersifat general reading. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan.
Untuk semua sahabat Aries, kalian harus tetap semangat ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya salah dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.